Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas tentang lagu-lagu paling terkenal yang ternyata pernah digunakan untuk menyiksa para tahanan dengan tujuan untuk membuat mereka menyerah secara mental. Soundtrack Saturday Night Fever, Bee Gees. Album Saturday Night Fever merupakan salah satu soundtrack paling laris sepanjang masa. Jadi tidak heran jika jutaan orang di seluruh dunia pernah mendengarkannya berulang kali. Namun, sebagian besar dari mereka melakukannya atas kemauan sendiri dan dengan volume yang masih aman bagi telinga. Sayangnya, hal serupa tidak dialami oleh sejumlah tahanan di kamp pertahanan Guantanamo Bay. Beberapa mantan tahanan menulis bahwa musik keras digunakan sebagai alat penyiksaan dan interogasi. Dalam salah satu laporan, ada yang menyatakan kalau para tahanan dikurung di dalam kotak kayu dan dipaksa mendengarkan seluruh soundtrack Saturday Night Fever sepanjang malam. Membayangkannya saja sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan night fever. Jingle Meow Mix. Dokumen CIA yang telah dideklasifikasi mengungkapkan dua kriteria utama dalam memilih lagu untuk menyiksa tahanan. Yang pertama, lagu itu harus bersifat ofensif, atau yang kedua, sangat menjengkelkan. Dan Jingle Meow Mix jelas memenuhi kriteria kedua. Memang iklan dengan kucing yang bernyanyi itu terdengar lucu saat pertama kali dilihat. Bahkan mungkin masih terasa menggemaskan ketika kita mendengarkan untuk ke-100 kalinya. Tapi bayangkan jika kamu harus mendengarkannya 100 kali berturut-turut tanpa henti. Mengerikan bukan? Mungkin awalnya lagu ini memang menyenangkan. Tapi kalau mendengar jinglenya terus-menerus, kami tidak heran kalau para tahanan sampai harus mengakui kejahatan mereka hanya agar lagu itu berhenti. I want chicken, I want liver, meow mix, please deliver. Take your best shot, Dope. Go on and take your best shot. Blow them away. Bagi orang yang belum pernah mengalami penyiksaan, mungkin tampak bahwa dipukul atau diserang secara fisik jauh lebih berat dibandingkan mendengar musik keras tanpa henti. Tapi menurut mantan tahanan Guantanamo, Raul Ahmed, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Ia pernah mengatakan kepada organisasi hukum Reprieve bahwa serangan fisik masih bisa dihadapi dengan persiapan mental. Namun, penyiksaan psikologis sama sekali tidak mungkin. Don't let them say that you can't be the things that you want. Don't believe them. Salah satu lagu dalam daftar penyiksaan di Guantanamo adalah Take Your Best Shot dari Dope. Ahmed menggambarkan bagaimana para tahanan kehilangan kendali dan kewarasan akibat kebisingan yang tiada henti hingga informasi yang mereka berikan menjadi tidak lagi dapat dipercaya. Baby Shark, Pinkfong. Setiap orang tua yang pernah dipaksa mendengarkan lagu Baby Shark berulang kali pasti tahu rasanya seperti hukuman yang keji. Tapi pada tahun 2023, seorang hakim di Oklahoma resmi menyatakan bahwa itu memanglah sebuah hukuman yang keji. Bukan untuk orang tua, melainkan untuk 4 tahanan di sebuah penjara di negara bagian tersebut. Para tahanan itu dipaksa mendengarkan Baby Shark yang diputar keras-keras secara berulang sebagai bentuk hukuman. Dalam gugatan mereka, para tahanan menuduh 2 petugas penjara, Christian Miles dan Gregory Butler Jr., menggunakan metode ekstrim termasuk memaksa mereka berdiri dalam posisi menyakitkan selama berjam-jam sambil memutar lagu Baby Shark begitu keras hingga suaranya bergema di seluruh koridor. Bodies, Drowning Pool. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Lagu Bodies karya Drowning Pool sebenarnya bercerita tentang semangat solidaritas di area mosh pit dan rasa saling menghormati di antara para penggemar musik keras.
Namun liriknya yang terus mengulang kalimat "Let the bodies hit the floor" sering disalahartikan sebagai ajakan untuk berbuat kekerasan. Kesalahpahaman ini membuat lagu tersebut sempat ditarik dari siaran radio setelah tragedi 9/11. Meski begitu, Bodies tetap digunakan oleh para interogator di Guantanamo Bay saat menginterogasi Mohamedou Ould Salahi, seorang tersangka teroris. Lagu itu dilaporkan diputar selama 10 hari berturut-turut, sementara Salahi juga disiksa dengan pencahayaan yang berubah-ubah secara ekstrim. Babylon, David Gray. Lagu Babylon yang menceritakan tentang cinta yang hilang dan ditemukan kembali dikenal sebagai lagu ikonik dari singer-songwriter asal Inggris David Gray. Namun, siapa yang menyangka kalau lagu ini justru mendapat reputasi yang tidak terduga sebagai salah satu lagu favorit dalam daftar lagu penyiksaan CIA di Guantanamo Bay pada tahun 2000-an. Fakta mengejutkan ini pertama kali terungkap pada tahun 2008 ketika seorang tahanan bernama Haj Ali menceritakan pengalamannya. Ia dilucuti, diborgol, dan dipaksa mendengarkan lagu Babylon dengan volume yang memekakan telinga. Tidak perlu dikatakan lagi, Gray sangat marah mengetahui bahwa lagunya digunakan dengan cara seperti itu. Dan sejak saat itu, ia aktif bersuara untuk menentang praktik penyiksaan melalui musik. Enter Sandman, Metallica. Lagu Enter Sandman dari Metallica yang sebenarnya bercerita tentang mimpi buruk seorang anak berubah menjadi mimpi buruk nyata bagi banyak tahanan Irak selama War on Terror. Para interogator Amerika Serikat menggunakan lagu metal klasik ini untuk menekan para tawanan, dan menariknya, vokalis Metallica, James Hetfield, tidak tersinggung dengan hal tersebut. Dalam wawancaranya bersama Treasure Magazine tahun 2017, Hetfield mengakui bahwa setelah musik mereka dirilis ke dunia, mereka tidak lagi bisa mengendalikan bagaimana lagu itu akan digunakan. Ia bahkan berkata, dalam tanda kutip, "Saya merasa terhormat jika negara saya menggunakan sesuatu dari kami untuk menjaga keselamatan rakyatnya, kalau memang digunakan seperti itu." Meski begitu, kalau CIA dan militer Amerika ternyata mengunduh lagunya secara ilegal, bisa jadi Hetfield justru akan marah. Dirty, Christina Aguilera featuring Redman. Penggunaan musik sebagai alat penyiksaan psikologis tidak hanya soal memutar lagu dengan volume tinggi, tetapi juga tentang pemilihan lagu itu sendiri. Seperti yang terjadi dengan lagu Dirty dari Christina Aguilera yang digunakan terhadap Mohammed Al-Qahtani, tersangka pembajak ke-20 dalam serangan 9/11. Liriknya yang sangat sensual sengaja dipilih untuk menyinggung keyakinan religius Al-Qahtani yang dikenal taat. Taktik itu juga disertai dengan cara-cara lain yang sama menjijikannya, seperti interogator perempuan yang bertelanjang dada dan memaksa tahanan menerima tarian erotis hingga mengoleskan cairan merah yang diklaim sebagai darah menstruasi. The Real Slim Shady, Eminem. Ada berbagai laporan berbeda mengenai lagu Eminem yang digunakan dalam penyiksaan ini. Apakah hanya The Real Slim Shady atau seluruh album The Slim Shady LP? Mungkin saja keduanya. Lagu ini, seperti juga beberapa lagu lainnya, begitu asing bagi mereka hingga membuat para tahanan menjadi panik. Dan kata panik mungkin terdengar terlalu ringan dibandingkan kenyataannya. Salah satu mantan tahanan Guantanamo, Binyam Mohammed, menceritakan bagaimana musik yang diputar tanpa henti itu membuat banyak tahanan kehilangan kewarasan. Bahkan sampai ada yang melukai diri sendiri karena tidak tahan lagi mendengarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Lagu tema Barney and Friends. I love you, you love me. Ya, benar. CIA benar-benar menggunakan lagu tema yang terkenal menyebalkan dari acara anak-anak ini untuk menyiksa para tahanan. Hingga dijuluki lagu penyiksaan yang paling sering digunakan menurut laporan The Guardian. Komposer lagu ini, Bob Singleton, mengaku terkejut mendengarnya. With a great big hug and a kiss from me to you. Ia berkata, dalam tanda kutip, rasanya konyol sekali membayangkan sesuatu yang diciptakan untuk anak-anak bisa mengancam kesehatan mental orang dewasa. Ia juga menambahkan, dalam tanda kutip, jika memang lagu itu menjengkelkan, tetap saja tidak akan sampai membuat saya menyerah dan mengaku melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untungnya, Singleton tidak harus mendengarkan lagu itu berulang kali dengan volume keras seperti para tahanan Guantanamo. Won't you say you love me too? Oh ya, berbicara soal lagu anak-anak, kita juga harus menyebut satu lagi lagu favorit lainnya dalam daftar penyiksaan ini. Can you tell me how to get you sassy on street? Apa pendapatmu tentang penggunaan lagu-lagu ini sebagai alat interogasi dan penyiksaan? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.